Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, azakumullah, sebelum kita mulai kajian dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada dua muqaddimah yang perlu saya sampaikan. Muqaddimah yang pertama berkaitan dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim pada pekan yang lalu, ketika saya menyebutkan tentang akhlak itu dibangun di atas 4 rukun. Yang saya keliru yang keempat, maka saya ralat. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkanin, dan akhlak yang mulia dibangun di atas 4 rukun. La yatasawwaru qiyamu saqihi illa 'alaiha, dan tidak dapat digambarkan tegaknya ini melainkan di atasnya. Artinya tegaknya akhlak ini di atas 4 ini. Yang pertama as-sabru, yang kedua al-iffatu, as-sabru wal-iffatu wasyaja'atu wal-adlu. As-sabru yang pertama as-sabr, yang kedua al-iffah, yang ketiga asy-syaja'ah, yang keempat al-adl. Pada pekan yang lalu saya keliru menyebutkannya dengan roja dan tawakal, itu keliru. Setelah saya pulang dari sini, saya buka lagi kitab Madarijus Salikin, ternyata itu keliru. Ini di Madarijus Salikin fi Manazilis Sa'irin di juz yang ketiga, halaman 30 sampai halaman 32. Ini tahqiq oleh Muhammad Uzair Syam, cetakan yang kedua Dar Ibn Hazm. Jadi rukun akhlak itu dibangun di atas 4 rukun. Yang pertama sabar, kata beliau, sabar ini penting. Yang pertama, karena sabar ini akan membawa kita untuk menanggung beban-beban, kesulitan, kesusahan, musibah dan yang lainnya. Dan juga dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga
Kata beliau, menahan amarah, mencegah gangguan, dan yang lainnya, dan tidak terburu-buru. Yang kedua, iffah. Kata beliau, iffah ini untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang rendah dan kotor dan hina. Arti iffah ini akan membawa manusia kepada haya. Iffah itu artinya menjaga diri, tidak mengharap sesuatu kepada manusia. Iffah itu dirinya terjaga, tidak mengharapkan, tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia, itu iffah. Dan juga menjaga diri perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang hina, itu iffah. Makanya ketika seorang itu dia menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Dia merasa cukup, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, Allah akan jaga dia. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Wa may yasta'fif yu'ifahullah, wa may yastaghni yughnihillahu." Barang siapa yang dia merasa terjaga dirinya, dia menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Artinya tidak mengharap sesuatu dari manusia, Allah akan jaga. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, yughnihillah, Allah akan cukupi dia. Orang beriman seperti itu, dia harus jaga dirinya, jangan mengharap sesuatu dari manusia. Apalagi berkaitan dengan dakwah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum ajarkan ilmu ini karena Allah, antum mengajarkan Quran karena Allah, antum jadi imam karena Allah, antum dakwah karena Allah, dan itu keberkahan yang akan ada. Tentu mohon terus keikhlasan dan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iffah. Dan iffah ini akan membawa, kata Ibnu Qayyim, kepada haya, rasa malu. Wa huwa ra'su kulli khairin. Al-iffah itu akan membawa manusia kepada haya. Dan haya, rasa malu, ra'su kulli khairin, merupakan pokok semua kebaikan. Kalau orang sudah punya rasa malu yang mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan perbuatan yang rendah, maka dia akan membawa kepada kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu enggak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu sampai kita berbicara soal masalah minta-minta, mengharap, donasi, apa nggak punya malu dia itu? Nggak punya malu, minta-minta pada manusia, meskipun bukan buat dirinya, itu. Lah antum aja nanti, kalau memang antum ada, nggak usah ngajak orang, antum aja yang berbuat kebaikan, gitu. Kalau ada 1-2 orang yang memang mampu, antum ajak. Tapi minta-minta pada manusia, ini merupakan kehinaan, kerendahan, dan gak punya malu, gitu. Jadi antum perhatikan, ini malu ini penting, dan banyak orang gak punya rasa malu, dan malu itu akan mencegah dia dari perbuatan keji, perbuatan bakhil, perbuatan dusta, ghibah dan namimah. Yang ketiga, wasyaja'ah. Syaja'ah akan membawa orang kepada izzatun nafs. Dia punya harga diri, gitu, mulia, dan dia akan mengutamakan akhlak yang tinggi dan akhlak yang mulia, itu syaja'ah. Kalau orang syaja'ah, berani, itu dia mesti karim. Kalau orang berani, itu mesti karim, dia dermawan dia. Tapi orang penakut mesti bakhil dia. Maka Nabi berlindung kepada Allah minal jubni wal bukhl. Dikaitkan itu antara jubn, penakut, dengan bakhil. Orang beriman harus punya syaja'ah. Orang-orang Arab punya sifat syaja'ah. Ini akhlak yang mulia, syaja'ah. Para sahabat lah orang-orang yang punya syaja'ah. Yang paling berani lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
paling berani dari semua manusia, Rasulullah SAW. Perang paling depan beliau, memimpin para sahabat sebagai komandan perang. Akhlaknya mulia. Kalau orang syaja'ah, dia akan apa? Akan bazl, akan banyak bersedekah, akan banyak menolong orang, akan banyak membantu orang. Itu orang syaja'ah. Gitu. Bahkan dia akan mengeluarkan apa yang dia cintai. Itu syaja'ah, keberanian. Dan syaja'ah ini mulia dalam Islam, dan akhlak yang mulia dalam Islam. Dan ketika syaja'ah, dia akan bisa melaksanakan semuanya. Sholat 5 waktu, bangun di tengah malam, kemudian juga jihad, dan yang lainnya. Tapi ketika dia penakut, nggak berani. Ke masjid nggak berani, takut. Safnya renggang, takut. Gitu. Syaja'ah itu berani. Dan kalau saja dia tak akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siap untuk jihad dan dakwah, nggak takut dia. Meskipun orang celah, dia jalan terus dakwah, nggak takut dia. Ditakut-takuti oleh orang, tetap dia akan jalan. Itu syaja'ah. Ini akhlak Islam, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan penakut. Saya pernah katakan kepada para dai, kalau antum dakwah takut dicela, takut dicaci maki, takut ini, antum ahsan mati aja, udah gak manfaat antum hidup. Oh, dakwah harus siap untuk itu, siap dapat tantangan, siap untuk dicela, dicaci, dimaki, diusir, mau diapakan, siap. Ini dakwah. Dan itulah yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Harus berani, gak boleh takut. Yang keempat, al-adl, berlaku adil. Artinya dia akan selalu tawassut, pertengahan dalam segala sesuatu, tidak ifrat dan tidak tafriyat. Dia tidak berlebih-lebihan dan tidak menyia-nyiakan. Dalam semua hal dia tawassut. Dia tidak pelit tapi juga tidak tabdzir. Tidak pelit, tidak tabdzir. Tabdzir itu artinya mubadzir, membuang-buang harta. Dia i'tidal, tawassut, pertengahan. Itu penjelasan 4 itu secara ringkas. Kemudian di akhirnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa man sya'u jamil akhlaqis safilati wa bina'uha ala arba'ati arkanin. Dan sumber atau pokok seluruh akhlak yang rendah itu dibangun di atas 4 rukun. Kalau tadi akhlak yang mulia, ini akhlak yang rendah dibangun di atas 4 rukun. Yang pertama, al-jahlu wa zulmu wa syahwatu wal ghadab. Jadi akhlak yang rendah itu dibangun di atas 4 rukun. Yang pertama, al-jahlu, kebodohan. Yang kedua, al-zulmu, kezoliman. Yang ketiga, asyahwah, mengikuti syahwat, hawa nafsu. Yang keempat, wal ghadab, marah. Itu diantaranya, saya nggak perlu jelaskan. Nanti untuk melihat dalam kitab Madarijus Salikin fi Manazilis Sairin oleh Ibnu Qayyim di juz yang ketiga halaman 30 sampai 32. Ini saya ringkas. Yang diterbitkan oleh Dar Ibn Hazm, sejak yang kedua. Ini muqaddimah yang pertama. Sekarang saya masuk muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua berkaitan tentang ilmu. Seorang ketika dia nuntut ilmu, tujuan dari nuntut ilmu itu apa? Tujuan dari kita nuntut ilmu apa? Untuk apa? Untuk diamalkan, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk segala macam, bukan. Nuntut ilmu ini untuk diamalkan. Itu pokoknya ilmu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah kalian belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Dan ini besar.
bagi kita yang nuntut ilmu, terutama lagi bagi para dai. Dia harus mengamalkan dan harus jadi contoh. Ketika dia tidak mengamalkan, ini bala buat dia, azab buat dia nanti di akhirat. Saya akan bawakan beberapa ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Saya bawakan di dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, nanti Anda bisa lihat itu. Bahwa di antara kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Nanti Anda lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Kiat yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Menuntut ilmu syar'i bukan tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu ada rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu itu, diharamkan dari kemuliaan ilmu, dan diharamkan dari pahalanya yang besar. Ini disebutkan dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Dan Allah juga menyebut dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dalam surah At-Taubah ayat 105. Dan beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian, Rasulnya, dan juga kaum mukminin. Dan sorga diwariskan untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Sorga diwariskan untuk mengamalkan. Makanya Allah menyebutkan iman, setelah itu apa? Amal soleh. Iman, amal soleh. Wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah sebutkan amal, iman dan amal soleh. Iman, amal soleh. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf di ayat 72, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dan juga Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, dan hadis ini paling sering saya sampaikan hadis ini. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan Allah akan tanya tentang 4 perkara. Yang pertama ditanya yaitu tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ini yang jadi syahid ini. Ilmunya diamalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan harta itu. Jadi harta yang kita cari nafkah ini, itu akan ditanya dari mana harta itu, halal atau haram, dan kemana dihabiskan. Yang keempat, capek lelah letih kita untuk apa. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Ya'la dari sahabat Abu Barzan Al-Aslami, Abu Barzan Abdullah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, mathalul alimi alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu. Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amali dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih.
Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Makanya Abu Darda radhiyallahu an, Abu Darda pernah mengatakan begini, inna akhwafa ma akhafu idza wuqiftu 'ala al-hisabi ayyuqalu li qad 'alimta famadza 'amilta fima 'alimta. Kata Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya yang paling aku takuti apabila aku berdiri pada saat dihisab di hari kiamat, dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, namanya Abu Darda Uwaimir, engkau sudah mengetahui, artinya engkau sudah belajar dari Rasulullah SAW, sudah tahu ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, maka apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui? Athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Fadli, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida al-Ilmi al-Amali. Kemudian yang tadi saya bawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian apabila kalian sudah belajar, sudah mengetahui, maka amalkan. Athar ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Fadli dan juga Iqtida al-Ilmi al-Amali. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, dia berkata, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak ia amalkan, sehingga ia hilang kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujah tuntutan atasnya. Di dalam buku beliau namanya Saidul Khatir. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Amal pada hakikatnya buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ia menyerupai orang Nasrani. Karena orang Nasrani dia beramal tanpa ilmu. Dan barang siapa yang mengetahui ilmu, dia belajar, namun ia tidak mengamalkannya, ia telah menyerupai Yahudi. Di dalam syarah Thalathatul Usul. Dan juga antum ketahui bahwasanya para ulama terdahulu itu sudah mengeluh tentang apa? Tentang masalah ini. Banyak orang-orang yang dia nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, sebelum Imam Az-Zahabi saya sebutkan lagi bahwa kita ini bisa kokoh dalam menuntut ilmu dan bisa istiqamah dengan mengamalkan ilmu. Kalau kita nggak amalkan ilmu yang kita pelajari, akan hilang ilmu itu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, hatafal ilmu bil amali fa in ajabau wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amal. Jika ia memenuhi panggilan tersebut, maka itu baik. Maka jika tidak, akan pergi. Maksudnya ilmu yang kita pelajari ini untuk diamalkan. Ketika kita tidak mengamalkan, akan hilang ilmu itu. Banyak yang kita lupa. Ayat Quran lupa, hadis lupa, dan yang lainnya udah hilang ilmu itu. Nggak ada keberkahan ilmu itu kalau nggak diamalkan. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah menggambarkan kondisi pada zamannya, pada zaman beliau, abad ke-7. Imam Az-Zahabi, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini maksudnya zamannya beliau, tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu. Cukup ya Allah bagi kami dan dialah sebaik penuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Jadi beliau setelah menyebutkan ma baqiya minal umil qalilati illa al-qalil fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu bidzakal qalil hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu perkataan beliau.
di dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz juz yang ketiga. Ini diantara perkataan para imam. Sekarang saya bacakan beberapa hadis lagi. Yang jelas ayat Al-Quran antum sudah tahu, ya, di surah Al-Baqarah di ayat 44 Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca Alkitab? Apakah kalian tidak berpikir? Ini teguran dari Allah. Asal ayat ini diturunkan untuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Ini peringatan nih untuk kita semua dan juga untuk para pelajar, penuntut ilmu, dan juga para dai-nya. Ketika dia menyuruh orang, mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia melupakan dirinya, dia lupa, dia nggak mengamalkan. Dia ngajak orang untuk sholat berjamaah, dia nggak berjamaah. Dia ngajak untuk orang sholat malam, dia nggak sholat malam. Dia ngajak orang untuk sedekah, dia tidak sedekah. Coba lihat yang donasi. Coba yang donasi, yang anjuran donasi, sedekah nggak dia? Usia paling banyak dia, karena dia ngajak orang kan. Atau orang ayo ngaji, ngumumkan pamflet ngaji, dia sendiri nggak ngaji. Atau jadi panitia pengajian ngaji, orang semua datang bawa kitab, catat, dia di luar ngobrol. Dan itu ada yang seperti itu. Dia ngajak orang tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Pengumuman pamflet itu, pengumuman segala macam untuk pengajian bagus, ngajak orang ngaji, tapi dia sendiri nggak ngaji gitu, nggak ngaji. Maka saya sering dalam tablik akbar itu panitia duduk di majelis dalam, duduk panitianya. Kalau perlu paling depan duduk. Kenapa rata-rata panitia nggak ngaji, ngobrol dia. Ini masalah-masalah yang seperti ini nih harus perhatian kita. Ini amal, semua amal. Kita nuntut ilmu harus nuntut ilmu. Sedekah harus sedekah. Atau ngajak orang sampai ditulis di mana? Sekarang nih hari Jumat baca surah Al-Kahfi, dia sendiri nggak baca surah Al-Kahfi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Dan masih banyak lagi yang lain. Suruh orang belajar baca, dia sendiri nggak pernah baca. Ini banyak ini. Ini peringatan. Nanti antum bisa lihat itu di tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 44. Kemudian saya bacakan hadisnya. Hadisnya diberikan judul oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang pertama, di hadis 291 dan 292. Beliau berikan judul apa? Al-Khutaba Al-Qawwalun. Judulnya Al-Khutaba Al-Qawwalun, para khatib yang pandai berbicara, para khatib yang suka ngomong khutbah, ceramah, tapi dia tidak mengamalkan. Di 291 dibawakan hadis Anas, kemudian 292-nya dibawakan hadis Usamah bin Zaid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usriya bi maratu bi rijalin tuqradu shifahuhum bimaqarid min narin, qala faqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i khutaba'u min ummatika, wa fi riwayatin khutaba'u min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri
wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tatkala aku diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, aku melewati beberapa orang, berarti ditampakkan oleh Allah SWT tentang orang di neraka. Tuqradu shifahuhum, tuqrad digunting, bibirnya dan lidahnya digunting, bimaqaridha min nar, dengan gunting-gunting api neraka. Qal, dia berkata, Anas berkata, faqultu, Artu berkata kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, faqultu man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril, siapa mereka itu yang di neraka itu? Dia gunting lidahnya, digunting ininya, sudah habis gunting timbul lagi, digunting lagi, terus seperti itu. Siapa mereka? Qal, Jibril berkata, haula, mereka itu khutaba'u min ummatik, khatib-khatib, penceramah-penceramah, dai-dai dari umatmu. Dan riwayat yang lain, mereka khutaba min ahli dunia, khatib-khatib dari ahli dunia, yang memang tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Dunia. Dia khutaba min ahli dunia, mimman kanun. Kemudian itu sampai situ. Arti tambahannya, wa fi riwayatin khutaba min ahli dunia mimman kanu. Itu sampai itu. Kanu ya'muruna an-nasa bil birr, mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan. Wa yansawna anfusahum, mereka melupakan diri mereka. Wa hum yatluna al-kitab, dan mereka, padahal mereka baca kitab. Mereka baca Al-Qur'an. Baca mereka Al-Qur'an, baca mereka hadis Nabi SAW. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Jadi hadis ini bentuknya apa di sini? Bentuknya apa? Ancaman, wa'id. Ini ancaman. Kalau bentuknya ancaman, kita wajib apa? Hati-hati. Seperti yang saya sebutkan tentang hadis Ubadah bin Samit, ketika mengajar, berdakwah, dikasih apa? Busur panah. Kata Ubadah bin Samit, ini bukan uang. Berarti pemahaman sahabat, fahmus salaf, tidak boleh terima uang dalam dakwah. Ah, ini bukan uang ini. Saya akan pakai apa? Untuk apa? Jihad. Jihad ini puncaknya agama Islam. Tapi aku tanyakan dulu kepada Rasulullah. Ditanyakan Rasulullah, apakah kamu mau antutawwaqa binan nar? Apakah kamu mau dikalungkan dengan kalung api neraka? Antutawwaqa tawqan min nar. Apakah kamu mau digantung dengan kalung api neraka? Ini ancaman. Ketika ancaman bagi orang beriman mesti apa? Takut dia, takut. Bukan nggak apa-apa, jangan, hati-hati kita. Karena ancamannya neraka. Kalau udah bicara soal neraka, kita wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Di sini disebutkan bahwa ala qaumin tuqrad shifahum ay anna haula'i kanu yu'adzabun. Wa sifatu adzabim annahum tuqta'u alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min nar. Arti mereka, kaum ini digunting bibirnya dan lidahnya, berarti mereka diazab. Bentuk azabnya yaitu dipotong lisannya dan juga bibirnya, dan terus seperti itu. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah khutaba, khatib-khatib dari ahli dunia, yang mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, tapi dia lupakan diri mereka. Dia suruh orang untuk sholat, dia nggak sholat berjamaah di masjid. Dia suruh orang sholat malam, dia nggak sholat malam. Dia suruh orang sedekah, dia tidak sedekah. Dia suruh orang untuk ini, dia nggak laksanakan. Dia tidak laksanakan buat dirinya, dan dia tidak laksanakan untuk apa? Untuk keluarganya. Lah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nar, wahai orang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dalam surah At-Tahrim di ayat 6. Artinya disuruh jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi ketika kita nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, kita lihat diri kita dulu dong. Kita amalkan atau tidak? Ini perhatikan nih kepada para penuntut ilmu, kepada para dai, tetap kita harus belajar dan belajar kemudian mengamalkan. Gitu. Sebelum kita mendakwakan, kita mengamalkan. Belajar nggak boleh putus, dan mengamalkan nggak boleh putus. Kemudian dakwah. Gitu. Nggak boleh masuk di medan dakwah ini kecuali orang berilmu. Sekarang banyak orang-orang yang tidak berilmu masuk di medan dakwah. Jadi khotib ini nggak berilmu, khutbah banyak. Tapi mereka nggak punya ilmu. Jadi di antara faedah dari hadis ini tahdzir wa tarhib wa zajrun syadidil khutaba wa ghairihi mimman yatrukuna al-birra alladhi ya'muruna bihi ghairahum aw ya'tuna al-munkara ma nahiyam li ghairihim anhu. Ya, hadis ini sebagai ancaman dan larangan yang keras bagi para khatib dan selain mereka yang mereka meninggalkan perbuatan baik, yang mereka menyuruh orang lain mengerjakan perbuatan baik, atau mereka mengerjakan yang mungkar padahal dia sendiri melarang dari mungkar. Ini yang pertama hadisnya. Sekarang yang kedua hadisnya dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahih di nomor 292. Yuja'u ar-rajulu yawmal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu fin nari fayaduru kama yaduru al-himaru biraha fayajtami'u ahlun nari alayhi fayaqulun ya fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Seseorang nanti akan datangkan pada kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus-ususnya keluar dari di dalam neraka itu. Dilemparkan dalam neraka, ususnya keluar dalam neraka. Lalu ia berputar-putar seperti berputarnya keledai di batu gilingan. Ini ususnya keluar, dia berputar di ususnya itu. Seperti keledai yang berputar di batu gilingan. Penghuni neraka berkumpul mengenainya. Ini cerita Nabi SAW menceritakan tentang di neraka. Penghuni neraka berkumpul mengelilingi orang itu dan mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu engkau menyuruh kami melakukan kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Dia menjawab, iya. Dulu aku menyuruh kalian melakukan kebaikan, namun aku sendiri tidak melakukannya. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya. Artinya dia menyuruh kebaikan, tapi dia nggak melaksanakan kebaikan itu. Kemudian dia melarang orang dari kemungkaran, tapi dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Hati-hati ini. Ini peringatan buat penuntut ilmu, buat para dai dan juga para khatib. Peringatan ini ancaman. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, di Fawaidul Fawaid di halaman 249, di Fawaidul Fawaid. Kata Imam Qayyim, ulama su adalah orang-orang yang duduk di pintu surga. Duduk di pintu surga, di pintunya aja, menyuruh manusia dengan ucapannya dan menyeru ke neraka dengan perbuatannya. Menyeru manusia dengan ucapannya untuk masuk surga, tapi menyeru ke neraka dengan perbuatannya. Setiap kali ucapannya mengajak manusia kemarilah, maka perbuatannya berkata jangan kalian mendengarkannya. Seandainya yang mereka seru merupakan kebenaran, tentunya dialah orang yang pertama kali menerimanya. Mereka secara lahiriah sebagai petunjuk kebenaran, tetapi pada hakikatnya mereka adalah para perampok. Itu Qutta'ut Thariqat Ibnu Qayyim. Dan Anda bisa lihat dalam kitab Fawaid.
Jadi dua hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa hendaknya kita sebagai penuntut ilmu dan kita sebagai pelajar, kita sebagai dai, sebagai khatib, menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Dalam apa? Dalam mengamalkan ilmu dan juga berakhlak yang mulia. Menjadi contoh teladan baik bagi orang lain merupakan sifat dan perilaku yang harus ada pada para dai, para khatib, para penuntut ilmu, karena pengaruh dalam mencontoh dan taklid kepadanya mempunyai nilai yang besar dalam jiwa orang yang diseru dan diajak. Jadi contoh kita, kalau kita berbuat kebaikan orang akan ikut. Apalagi zaman sekarang ini semua orang gampang mencontoh apa yang dia lihat dari ustadz ini, diikut oleh dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah teladan yang baik dan panutan yang saleh, sehingga manusia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kamu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Hendaknya para ustadz, para dai dan juga penuntut ilmu menyadari bahwa Islam memerintahkan pengikutnya untuk mengikuti orang-orang soleh, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang berakal. Maka ia wajib menjadi salah seorang di antara mereka, sehingga ia bisa menjadi teladan dalam kebaikan, baik dalam perkataan maupun tingkah lakunya. Makanya Allah menyebut para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam dalam surah Al-An'am di ayat 90, ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi. Fabihudahu muqtadi. Mereka itu para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan keselamatan pada hari akhirat. Jadi ini peringatan agar kita berusaha untuk mengamalkan ilmu dan jadi contoh. Allah juga berfirman dalam surah As-Saff di ayat 2. Surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh Allah sangat murka. Kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ini kata beliau, inkarun ala man ya'idu idatan atau yaqulu qawlan la yafi bihi. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. Ini ayat ini pengingkaran kepada orang-orang yang berjanji dengan satu janji atau mengatakan satu perkataan yang dia tidak penuhi perkataannya itu. Ayat ini masuk juga kepada yang tadi, artinya dia mengajak orang kepada kebaikan tapi dia nggak kerjakan. Tapi ayat ini juga masuk kepada orang-orang yang dia berjanji atau dia mengatakan tapi dia nggak penuhi. Oleh karena itu, dengan ayat yang mulia ini para ulama salaf mengambil dalil bahwa kita wajib memenuhi janji secara mutlak. Karena ayatnya demikian. Kan banyak juga ini, apalagi udah para dai, para khotib udah terkenal ya. Jadwalnya banyak, janji di masjid ini iya, hari apa? Sabtu iya, nanti ustadz ngisi iya Sabtu iya.
Tapi nggak dipenuhi. Masa 3 masjid? Banyak nggak ini? Banyak pada dai yang seperti ini. Dia janji, dia nggak penuhi janji. Apalagi yang lebih berat lagi, keluar kota. Antum dijanji sama orang sudah mengeluarkan biaya, mengumpulkan orang banyak, antum nggak datang. Ya Allah, kesian mereka. Ini dia mengingkari janji berat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji, Allah akan tanya janji itu. Dan juga ketika dia menyalahi janji, termasuk sifat apa ini? Munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda orang munafik 3, apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji menyalahi janji, apabila dia diberikan amanah khianat. Dan ini banyak yang seperti ini, 3-tiganya banyaknya. Terkena kepada penuntut ilmu, terkena kepada para dai. Antum hati-hati loh. Enggak gampang antum janji orang bikin pengajian, jangan. Maka yang terbaik apa? Antum udah bikin kajian di masjid sendiri udah. Jangan ntar diminta ke sana. Dan itu kalau udah jadwalnya di hari yang sama, mesti ada yang di cancel tuh, mesti ada yang enggak penuhin aja. Dan kadang-kadang yang lebih jelek lagi, yang undang 2 ini miskin, yang 1 kaya, mesti yang datang kemana? Yang kaya. Waliyadzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Maka enggak kena, ini kena ini. Allah murka besar, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ibnu Katsir menyebutkan berkaitan dengan janji ayat ini. Meskipun ayat ini umum, tapi ini berkaitan dengan janji. No. Ibnu Katsir. Jadi ini hati-hati kita. Jadi kita betul-betul hati-hati. Jadi jangan sampai kita berkata tapi kita nggak mengamalkan. Seorang mukmin berusaha bagaimana dia mengamalkan ilmunya dan mengajak orang untuk mengamalkannya, dan terus dia mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Perhatikan tuh, ikhlas dan ittiba. Jangan riya, jangan pamer kepada orang dalam mengamalkan. Jangan ingin dipuji oleh manusia, jangan. Karena nggak akan ketemu antara ikhlas dan ingin dipuji oleh manusia. Dan juga jangan ujub dengan amal-amal kita. Tetap kita berusaha untuk minta kepada Allah agar amal yang kita lakukan ini ikhlas dan diterima oleh Allah SWT. Hatta kita berdakwah, kita sampaikan ilmu, tetap selesai dakwah, kita mohon kepada Allah, ya Allah terimalah amal saya ya Allah. Terus seperti itu. Orang mukmin antara takut dan harap, al-khauf war raja gitu. Jangan bangga dengan yang dia sampaikan. Wah, udah hebat, jangan. Tetap dia minta kepada Allah agar amal yang disampaikan dan diterima oleh Allah SWT. Jelas sampai sini? Pokok intinya yang kedua ini berkaitan dengan apa? Amal, ilmu untuk diamalkan. Dan kita sebagai talibul ilm dan apalagi sebagai dai menjadi apa? Contoh teladan yang baik. Diri kita, istri kita, anak kita harus jadi teladan yang baik. Kita jadi contoh. Jangan jadi contoh yang jelek. Jangan yang penting ya saya mengamalkan, yang penting saya dakwah, tapi keluarganya nggak benar, anaknya nggak benar. Jangan. Dia bagaimana mendidik di atas Islam dan Sunnah. Dia harus mengamalkan itu. Maka seperti dia menganjurkan orang baca Quran, dia harus contohkan baca Quran. Jangan beradai menganjurkan orang baca Quran, dia sih nggak pernah baca Quran. Baca Quran minimal dia baca Quran untuk seorang dai berapa juz? 2 juz. Itu. Kan Nabi suruh baca Quran, hatamkan selama berapa hari? Sebulan, berarti sehari 1 juz. Kalau bisa 20 hari 1,5 juz. Kalau bisa 15 hari 2 juz. Kalau bisa 10 hari kata Nabi, berarti sehari berapa? 3 juz. Sibuk dengan Quran, barokah hidup kita. Kalau antum baca Quran tiap hari siang dan malam, antum barokah. Karena kitab ini kitab yang mubarak kata Allah, Al-Quran. Jangan tinggalkan tuh tiap hari. Baca kitab hadis tiap hari. Kemudian baca buku-buku yang bermanfaat, amalkan. Jangan disibukkan dengan yang lain. Sekarang banyak disibukkan dengan yang lain. Amal gitu. Bahkan kadang-kadang pelajar baru jadi pelajar udah nulis sana sini, udah punya FB lagi. Ya Allah, antum belajar belum mengamalkan udah punya FB. Antum nih ilmunya apa? Coba tanya dong pada diri antum. Tanya, saya ini berilmu atau tidak?
Kita ini semua masih talibul ilm. Syekhul Islam aja, saya tambahkan perkataan Syekhul Islam, ini faedah ini. Syekhul Islam itu subhanallah, tawaduknya luar biasa, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sampai dia bersumpah. Gitu. Kata Syekhul Islam, sering dia mengucapkan kepada Ibnu Qayyim, mali syai'un wala minni syai'un wala fiyya syai'un. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu sama sekali. Itu Syekhul Islam, tawaduknya dia luar biasa. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak ada apa-apa, dan saya nggak miliki apa-apa. Itu tawaduknya. Kemudian kalau ada orang muji dia, mengatakan wallahi inni ilal ani ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Kata Syekhul Islam, demi Allah, sesungguhnya aku sampai sekarang ini masih memperbaiki keislamanku. Ini Syekhul Islam yang lautan ilmu sudah, hafal Quran, hafal hadis, luar biasa semuanya. Udah. Kalau Musnad Ahmad hafal, Bukhari hafal, semua Muslim hafal, semua hafal. Dan mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu. Muridnya semua ulama. Tapi tetap mengatakan, saya sampai hari ini ujaddidu islami, memperbarui keislamanku. Kulla waqtin, setiap waktu. Wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Dan aku belum menjadi Islam yang baik. Itu bayangan tuh. Ini Syekhul Islam. Apalagi kita. Kita jauh dengan mereka. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin fi Manazilis Sairin di juz yang kedua, halaman 199, halaman 200. Ini tahqiq oleh Nabil bin Nasar As-Sindi, yang dicetak oleh Dar Ibn Hazm. Ya, ini sebelumnya saya nukil dari perkataannya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Taghrib Al-Alqab Al-Ilmiyah. Jadi beliau dalam kitabnya Syekh Bakar mengkritik tentang orang-orang titel-titel, kan orang banyak titel kan, LC, MA, doktor, itu dikritik oleh Syekh Bakar. Jadi kalau udah doktor udah paling tinggi deh. Jadi kita ini nggak punya titel, nggak ada apa-apanya, nggak punya ilmu. Gitu. Itu dibantah oleh Syekh Bakar dalam kitabnya Taghrib Al-Alqab Al-Ilmiyah. Antum lihat bagaimana Syekhul Islam hafal Quran, hafal hadis, mengatakan saya nggak punya apa-apa, tetap saya memperbaiki Islam saya setiap hari. Jadi itu tawadhu, seorang penuntut ilmu harus tawadhu. Sekarang kita masuk pembahasan kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-62. Iya. Ahlussunnah melarang memakai jimat. Kata Tamaim, poin yang ke-62 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah melarang memakai jimat. Kata Tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, yaitu suatu jimat yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Quran atau benang atau kulit atau kerikil dan semacamnya. Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka. Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka sebagai pelindungan dari sihir atau guna-guna atau ain dan semacamnya. Orang-orang pada zaman itu sudah menggunakan itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu mereka biasa itu pakai jimat-jimat, udah biasa itu mereka. Terutama anak-anak juga dikasih tali atau benang gitu. Kasih itu benang di tangannya atau di kakinya, dikasih benang. Itu jimat-jimat tuh. Dan juga di lehernya dikasih benang. Itu jimat. Jimat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang tidak bersumber dari Al-Quran. Inilah yang dilarang oleh syariat Islam. Jika ia percaya bahwa jimat itu adalah subjek atau faktor yang berpengaruh, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkat syirik besar.
Tetapi jika ia percaya bahwa jimat hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia dinyatakan telah melakukan syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, beliau pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu dia berkata, maksudnya Abu Bashir Al-Ansari berkata, "Farsala Rasulullah SAW rasulan la tabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw qilatun illa quti'at." Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang untuk mengumumkan, jangan sisakan satu kalung pun yang digantung di leher unta, melainkan kalung itu harus dipotong. Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di sini disuruh potong, berarti kalau ada ini di binatang biasa mereka pakai. Kalau di binatang aja disuruh potong, apalagi yang ada di tangan manusia atau di leher manusia, jimat-jimat harus dipotong, harus diputuskan. Ini perintah Rasulullah SAW. Rasul mengutus, suruh putuskan itu. Jadi kalau ada anak-anak kecil yang pakai jimat itu diputuskan. Gitu. Dan kita kalau dia dengan orang tuanya, kita minta izin oleh orang tuanya, ini jimat nggak bagus dan nggak ada manfaatnya, tidak bisa menolak bahaya sama sekali, putuskan. Gitu. Artinya kita minta izin kepada orang tuanya biar memberikan paham kepada dia bahwa ini nggak ada manfaat sama sekali, karena syirik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun. Inna ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwala syirik. Hadis ini sahih Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tiwala adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta suaminya. Oh, nama kita disebut dengan pelet. Dan ini dianggap sebagai sihir, pelet ini. Dan ini semua diharamkan. Artinya ruqyah, tapi ruqyah nanti di bab berikutnya disebutkan, Nabi menyebutkan SAW, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi syirkun. Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ruqyah itu tidaklah mengapa selama dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Arti kalimat inna ruqa, sesungguhnya ruqyah itu syirik, maksudnya ruqyah yang memang tidak mengandung kesyirikan. Secara umum ruqyah itu banyak mengandung kesyirikan. Wa tamaim, jimat-jimat, ini syirik. Tangkal-tangkal juga syirik. Itu. Jimat diharamkan dalam syariat Islam karena ia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah SWT. Saya ulangi, jimat diharamkan oleh syariat Islam karena ia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan yang rusak tentang berbagai hal yang ada pada akhirnya mengantarkan kepada syirik besar. Jadi kalau orang udah pakai jimat, dia mesti bergantung kepada apa? Kepada jimat tersebut. Apa aja bentuknya? Apakah bentuknya gelang? Apakah bentuknya cincin? Apakah bentuk sesuatu yang dipintal, ditaruh di sakunya? Ini semuanya syirik, dan dia akan bergantung kepada benda tersebut. Ketika dia benda itu tertinggal, nggak dia bawa, nah mulai lemah dia. Berarti dia bergantung hatinya kepada apa? Pada benda tersebut. Maka ini hati-hati, ya. Jangan bergantung kepada benda. Jangan. Kita bergantung hati kita hanya kepada Allah. Dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum
Mukmin, kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang-orang beriman. Jadi jangan, hati-hati tuh. Banyak orang yang pakai sesuatu dan dia bergantung kepada benda tersebut. Apakah digantung di dirinya, atau di rumahnya, atau di mobil? Kadang-kadang dipakai di mobil. Itu sebagai jimat, sebagai tangkal, tiwala. Nah, ini hati-hati. Dan juga akan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan yang rusak. Jadi dia punya kepercayaan, kalau enggak gini nanti akan terjadi gini, kalau enggak gini akan terjadi gini. Ya, banyak ini, banyak hal yang kadang-kadang orang bergantung kepada benda tersebut dan dia takut kalau nggak ada benda tersebut nanti kena ini. Ini kena kepada semuanya ini. Kadang-kadang para dai, para ustadz juga kadang-kadang nggak sadar tuh dia. Ya. Naruh benda tertentu yang dia takut. Kalau nggak ada benda itu ntar dianggap dia teroris nanti. Antum bisa paham sendiri ya. Kalau benda itu nggak ada di meja, nanti dianggap teroris nanti. Nanti dianggap tidak NKRI. Gitu. Takut dia bergantung kepada benda tersebut. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wala haula wala quwwata illa billah. Ya antum paham sendiri lah sudah. Rasulullah SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraq. Man allaqa tamimatan faqad asyraq. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah mengatakan Rasulullah, menggantungkan jimat syirik. Ini kalimat menggantungkan nggak mesti digantung, bisa juga diletakkan di meja, nggak digantung tapi letakkan di meja. Mesti ada itu benda itu. Kalau nggak ada nanti itu macam-macam. Dia bergantung hidupnya kepada benda tersebut. Paham nggak ini? Alhamdulillah. Nggak boleh dalam Islam seperti itu, nggak boleh. Dan itu juga menjadi sunnah sayyi'ah. Apa sunnah sayyi'ah? Yang lihat jadi ngikut nggak? Kan zaman sekarang zaman beo, ngikut aja gitu. Dai-dai yang lain ngikut juga, ustadz, doktor gitu kan gitu. Jangan jadi, kita jangan jadi contoh yang jelek bagi manusia, jangan. Ajarkan mereka bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan takut kepada sesuatu, jangan. Jangan. Banyak, jangan menggantungkan sesuatu, jangan. Meskipun nggak digantungkan, ditaruh juga nggak boleh. Benda ditaruh, tapi hatinya apa? Bergantung pada benda tersebut. Ntar kalau nggak ada, gimana ya nanti ya? Nanti gimana? Terus ketakutan dan punya kepercayaan lagi. Gitu. Akhirnya tadi benda itu nggak suci, jadi apa? Jadi suci. Tadi juga keramat, jadi keramat. Yang buat siapa? Para dai ini. Allahul musta'an. Yang kedua, sekarang kita masuk yang kedua. Jadi jimat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang tidak bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, yang bersumber dari Al-Quran. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Yaitu, ada sebagian yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengharamkannya. Ya, pendapat yang kuat yang mengharamkan jimat dengan Al-Quran nggak boleh, haram. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Kan hadisnya umum, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat maka ia telah melakukan syirik. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an. Artinya barang siapa menggantungkan jimat maka dia syirik. Apakah jimatnya dari Al-Quran atau bukan Al-Quran? Umum. Itu syirik.
Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan bahwa sebagian perbuatan syirik, karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakannya sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Dengan membolehkan jimat dari ayat Al-Quran, sebenarnya kita telah membuka peluang menyebarnya jimat dari jenis pertama yang jelas-jelas haram. Maka sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram tersebut. Jadi al-wasail laha hukmul maqasid. Ia juga menyebabkan tergantungnya hati kepadanya, sehingga pelakunya akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada jimat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Quran juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Quran, khususnya di waktu tidur dan ketika sedang buang hajat atau sedang berkeringat dan semacamnya. Hal semacam itu tentu bertentangan dengan kesucian dan kesakralan Al-Quran. Selain itu juga jimat ini dapat pula dimanfaatkan para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Quran. Di dalam kitab Al-Madkhal di Dirasatul Aqidah Al-Islamiyah. Ini banyak orang menggunakan jimat-jimat dari apa aja. Cuma juga orang menggunakan jimat dengan apa? Dengan tasbih. Jimat dengan tasbih. Jadikan sebagai jimat tasbih itu. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang as-subha hukmu wa tarikhuha. As-subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, Kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan sama sekali. Sahabat yang bahkan Nabi menyuruh sahabat apa? Wa'aqidna bil anamil. Adalah kalian berzikir dengan apa? Dengan jari. Fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan itu akan ditanya oleh dari kiamat dan dia akan berbicara pada hari kiamat nanti. Jadi pakai biji-bijian. Itu siapa pakai? Itu ada suara HP itu. Coba matikan. Tadi udah diumumkan kan? Setiap kajian HP dimatikan. Kok nggak dengar sih? Antum kalau ada bunyi lagi, antum nggak usah ngaji, antum keluar. Saya berhenti kajian ini. Daripada berhenti, asal antum yang keluar. Antum matikan HP. Setiap datang kajian matikan HP. Hormati majelis ilmu. Perhatikan itu. Antum nggak punya adab kalau HP itu bunyi, nggak punya adab sama sekali. Majelis ilmu dihormati oleh malaikat. Antum jangan main-main. Jangan nyalakan HP. Saya lanjutkan. Jadi kembali tentang masalah berzikir dengan bijian tasbih, ini nggak ada. Dan sekarang orang bersaing dengan bijian tasbih itu. Iya. Bersaing dengan macam-macam sudah. Ada yang harganya murah, ada yang mahal, ada yang dari segala macam lah, dari kayu-kayu yang mahal. Ini bukan dari Islam. Dan yang pakai biasanya siapa? Orang-orang torekot biasanya yang pakai. Dan diikuti yang lainnya. Dalam Islam nggak ada. Antum baca dia. Terutama bagi para pelajar, penuntut ilmu dan para ustadz yang saya ingatkan. Antum baca kitab aslinya Syekh Bakar Abu Zaid tentang as-subha hukmuha wa tarikhuha.
Dan antum baca tuh, teliti nanti bagaimana sejarahnya, dan disebutkan maraji'nya oleh beliau. Itu diantara kelebihan Syekh Bakar Abu Salah, disebutkan maraji'nya. Antum baca itu, dan itu nggak boleh, dan itu pendapat yang kuat tentang bid'ahnya. Syekh Albani sudah menyatakan jauh sebelum Syekh Bakar Abu Zaid, mungkin 60 tahun yang lalu, Syekh Albani sudah mengatakan bahwa berzikir dengan bijian tasbih itu adalah bid'ah, di dalam kitabnya Silsilah Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Syekh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah yang wafat tahun 96 Hijriah berkata, mereka membenci jimat, baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan mereka adalah sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Mereka mengharamkan jimat secara keseluruhan. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Jadi mereka, para sahabat Ibn Mas'ud itu membenci jimat itu, apakah dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran, karena memang nggak ada dan nggak boleh. Nabi nggak ada mencontohkan jimat itu. Sekarang gantungkan ayat di mobil, di rumah, dan juga kalau antum lihat di dalam Islam nggak ada tuh rumah dikasih kaligrafi, ya nggak ada. Al-Quran kan dijadikan tuh ayat kursi, mesti ayat kursi. Kenapa? Supaya ngusir setan, padahal di rumahnya banyak setan. Gimana bisa terusir dengan pajangan? Nggak bisa. Harus diapakan? Dibaca, dan dibaca dengan hati dia pahami dengan hatinya betul-betul, karena Allah itu insya Allah akan bisa mengusir setan. Tapi ditempel nggak bisa. Maka nggak ada contoh dari salafus saleh itu memajang ayat Al-Quran, baik itu di rumahnya maupun di masjid, nggak ada, tidak ada. Dan itu bukan fi'lus salaf. Gitu. Pernah Syekh bin Baz juga ditanya tentang masalah itu, apakah ada sahabat-sahabat menggantungkan ayat Al-Quran? Tidak pernah ada, tidak pernah ada. Itu nggak boleh. Gitu. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapakan? Dibaca, difahami dan diamalkan. Al-Quran bukan untuk dipajang. Ya, di masjid juga kan rata-rata di masjid itu. Adapun orang mengatakan kan di Madinah juga, itu kan bukan dari zaman Rasulullah SAW, bukan dari zaman sahabat, bukan dari zaman tabi'in, bukan dari a'imah, bukan, belakangan aja itu ada, gitu. Belakangan itu di abad-abad, kira-kira abad 10 atau abad 11 atau abad 12 mulainya itu. Nggak ada itu dari zaman Rasulullah SAW. Mulai penulisan-penulisan itu baru aja belakangan. Dan pemerintah sudah diingatkan oleh para ulama untuk menghapus, tapi nggak dihapus, takut jadi fitnah bagi umat Islam di dunia. Mengkritik tentang kenapa Masjid Nabawi kok masih ada itu, sampai sekarang masih ada tulisan-tulisan itu, dan itu nggak boleh. Dan dari zaman Nabi tidak ada tulisan. Khulafaur Rasyidin tidak ada, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tidak pernah ada itu. Zaman Aimah yang 4 juga tidak ada, seterusnya nggak ada, belakangan aja itu ada. Dan itu nggak boleh ditiru. Jadi mesti harus bersih, nggak ada tulisan Al-Quran, tidak ada. Al-Quran tempatnya dibaca dan di hati kita untuk dihafalkan dan untuk diamalkan. Dan kadang juga yang nulis juga nggak bisa baca. Pengurus masjid juga nulis, suruh baca pengurus masjidnya. Itu apa tuh Pak? Ayat tuh yang tembok, saya juga nggak bisa baca. Antum tanya dia, saya pernah nanya, antum tanya dia, yayasannya kayak pengurus masjidnya, ketuanya gitu, atau ustadznya, itu ayat yang ditulis itu apa? Saya juga nggak tahu tuh apa ustadz. Allahul musta'an. Begini dia baca nggak, ditulis nggak tahu, bacanya nggak bisa, paham juga enggak. Ya mau apa ditulis? Hiasan nggak boleh. Untuk hiasan masjid Nabi larang kan, ma umirtu bitasydidil masajid, ma umirtu bitasydidil masajid. Aku nggak diperintah untuk menghias masjid. Dilarang menghias masjid. Masjid yang penting bersih masjid, tapi menghias masjid nggak boleh. Dan di antara tanda kiamat kata Nabi apa? La taqumu sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid, kata Rasulullah.
Tidak terjadi kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, nggak boleh. Terutama dengan tulisan kaligrafinya segala macam, nggak ada itu. Kita lanjutkan. Sa'id bin Jubair rahimahullah yang wafat tahun 95 Hijri berkata, barang siapa yang memotong sebuah jimat dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Artinya barang siapa yang memotong sebuah jimat dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Artinya pahalanya besar memotong jimat. Tapi ini perhatikan ya, ini pertama buat kita dulu, di keluarga kita yang memang di bawah kekuasaan kita, anak atau istri atau keluarga kita atau ponakan kita yang memang di bawah kekuasaan kita, langsung kita putuskan nggak apa-apa. Tapi orang lain nanti dulu bisa ribut nanti, nggak boleh. Tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar ada adabnya, ada syaratnya, ada kaedahnya, ada ketentuan. Saya bawakan dalam buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Antum bisa lihat tuh dalam buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Yang tadi hadis-hadis yang tadi saya bacakan juga tuh tentang khotib-khotib yang dia disiksa di neraka ada di buku itu, di buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Saya bawakan itu. Jadi antum, perkataan Sa'id bin Jubair memotong sebuah jimat pahalanya sama, itu zaman beliau. Di zaman semua orang itu melaksanakan sunnah, sedikit sekali yang bid'ah atau syirik. Sunnah. Jadi sunnah itu punya kemuliaan, punya izzah zaman itu. Kalau sekarang yang banyak apa? Bid'ah, syirik dan maksiat sekarang yang menguasai. Sunnah sedikit gitu. Jadi antum ketika dapat yang seperti ini, ya kembalikan kepada kaidah-kaidah yang ada gitu. Nggak bisa kita langsung putuskan, bisa ribut nantinya, nggak boleh. Perkataan seperti ini tentu saja tidak akan diucapkan tanpa dasar wahyu yang jelas, sehingga ucapan dapat dianggap sebagai hadis mursal atau hadis yang diriwayatkan seorang tabi dari Rasulullah SAW, karena Sa'id bin Jubair seorang tabi'i tanpa menyebutkan nama sahabat, dan ia termasuk seorang pembesar tabi'in. Maka hadis mursal semacam ini menjadi hujjah bagi yang menjadikannya sebagai dalil. Wallahu a'lam. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.